Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Kantila dengan nomor NIM 220431330 jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan judul kepailitan. Pengertian kepailitan, suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan untuk membayar utangnya diurus oleh kurator yang bertugas untuk menjual aset debitur tersebut dan membayarkannya kepada kreditor apabila memungkinkan debitur dapat mengajukan perdamaian untuk menghindari terjadinya pailit. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan. Ada juga asas-asas kepailitan. Yang pertama, asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Dalam perundang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga, asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang menugaskan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Yang terakhir, ada asas integrasi. Dalam undang-undang ini mengatur pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata acara perdata nasional. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan syarat-syarat debitur dinyatakan pailit, yaitu sebagai berikut. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikit pun satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Dari ketentuan dalam pasal 2 nomor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pailit adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya debitur yang tidak membayar utang. Yang kedua, adanya lebih dari satu kreditur. Yang ketiga, adanya lebih dari satu utang. Yang keempat, minimal satu utang sudah jatuh tempo. Yang kelima, minimal satu utang sudah dapat ditagih. Yang terakhir, pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit dalam pasal 2 Undang-Undang Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan pada pengadilan niaga adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur sendiri. Yang kedua, ada seorang atau lebih krediturnya. Yang ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia dalam hal debitur. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPAPEM dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Yang keenam, Menteri Keuangan dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Adapun tujuan dari kepailitan itu sendiri. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksud untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Dasar-dasar hukum tentang kepailitan. Adapun pengaturan
mengenai kepailitan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa ketentuan antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Kedua, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Yang keempat, ada pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1131 sampai 1134. Yang kelima, ada dalam beberapa undang-undang lain yang mengatur mengenai BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal Modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021, Koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pihak-pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan. Yang pertama ada kreditor, yang kedua kejaksaan demi kepentingan umum, yang ketiga Bank Indonesia, yang keempat Badan Pengawasan Pasar Modal. Selanjutnya ada penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Menurut pendapat Munir Fuandi, penundaan kewajiban pembayaran utang ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tertentu kepada kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara membayar utangnya dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian utang itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium. Selanjutnya ada dasar hukum PKPU. Di dalam Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat 2 dikatakan, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau keseluruhan utang kepada kreditor. Permohonan PKPU oleh si debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pelit diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan pelit si debitor oleh pihak lain telah dimohonkan kepada pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pelit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini diberikan pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini harus diputus terlebih dahulu. Lebih lanjut, menurut Munir Fuandi dalam buku Pengantar Hukum Bisnis mengatakan, akan tetapi ada kalanya juga sebenarnya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh debitor terpaksa dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk melawan permohonan pelit yang telah diajukan oleh para kreditornya. Jika diajukannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU padahal permohonan pelit telah dilakukan, maka hakim harus mengabulkan PKPU. Dalam hal ini PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sementara, gugatan pelit gugur demi hukum. Adapun akibat dari PKPU tersendiri. Yang pertama, Badan Pengawasan Pasar Modal atau BAPEPM dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang kedua ada Menteri Keuangan.
2. Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dengan dikabulkannya permohonan PKPU atau PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, selama PKPU berlangsung terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pilot. 2. Diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawasan dalam kepailitan. Yang ketiga, diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitur. Yang keempat, debitur telah tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaan asalkan mendapatkan persetujuan pengurus. Yang terakhir, adanya tindakan debitur atas kekayaannya tanpa persetujuan pengurus adalah tindakan mengikat. Selanjutnya ada berakhirnya PKPU atas permintaan hakim pengawasan. Yang pertama, debitur selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan terhadap hartanya. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. Debitur melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1 UUK. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurusan demi kepentingan harta debitur. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, atau keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Yang kedua, ada atas permintaan satu atau lebih kreditor. Yang ketiga, ada atas prakarsa pengadilan niaga. Demikianlah presentasi saya hukum bisnis dan regulasi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.